Ya, oke, terima kasih ya. Jadi itu tentang traversal ya. Jadi traversal itu nanti akan kita pakai banget di binary tree, atau nanti juga kita kan belajar ya nanti di akhiran yang namanya heap. Heap itu kan pohon ya, pohon dari binary tree yang tidak selesai gitu. Ya, nanti kita akan bahas tentang itu. Ini tadi post order, pre order, in order dan lain sebagainya itu nanti akan ada kaitannya sama materi selanjutnya. Nah, ini salah. Ini tadi udah masuknya deh. Nah ini dia. Kita lanjutin ya tentang graf. Nah, graf, ada yang tahu graf itu apa? Graf apa? Graf, grafik ya, betul. Jadi graf itu adalah di computer science ya, itu sebutan untuk sesuatu yang bisa disambung-sambung. Contoh ini ya, binary tree itu kita sebut sebagai graf. Terus ada juga graf yang lain itu misalnya di ini semester ini dapat kelas AI ya. Kelas AI kan ada ini ya, mencari jarak ya kan. Sedangkan mencari jarak kan, mencari jarak itu kan ada peta ya kan, satu menyambung menjadi satu gitu kan. Nah itu juga kita sebut sebagai graf juga gitu. Nah, graf itu adalah bentuk yang seperti itu. Nah, ya ini saking banyaknya materi jadi outline-nya dibagi jadi 3. Bentuk-bentuk graf itu apa? Ini akan kita bahas. Adjacency matrix dan adjacency list itu nanti kita akan bahas apa. Terus nanti di sini traversal juga. Traversal mungkin di AI, kelas AI ada ya, sudah dibahas ya, DFS, depth first search sama breadth first search ya, sama ya. Itu nanti kita nggak jauh-jauh beda, sama aja. Terus habis itu yang bagian ketiga adalah tentang queue dan heap gitu ya. Kita akan bahas tentang itu. Nah, oke, kita masuk yang pertama dulu yang namanya graf gitu ya. Jadi graf itu sederhana. Konsepnya graf itu sederhana. Komponennya cuma ada 2. Node. Yang pertama adalah node. Yang pertama adalah node. Yang kedua adalah edge atau line. Node itu nama lainnya juga kita bisa sebut sebagai titik. Titik itu apa? Bahasa Inggrisnya dot. Gitu. Nah, yang mana yang node, yang mana yang edge atau line gitu. Node itu yang ini. Nah, ini A atau ini tadi kita punya apa? 2 gitu kan. Nah, itu kita sebut sebagai node. Nah, terus edge itu yang gimana? Line ya ini yang garisnya. Jadi kalau kita punya binary tree seperti ini, yang node yang mana? A, B, C, yang seperti itu ya. Yang edge yang mana? Garis yang menghubungkan ini ya. Sederhana. Jadi graf itu pengertiannya seperti itu. Nah, tipe graf itu ada 2. Yang pertama adalah undirected. Nah, undirected itu apa? Gampangnya adalah nggak ada panahnya. Nah, gitu aja. Yang satu adalah directed. Directed itu apa? Ada panahnya. Ini biasanya dipakai di mana, gitu kan? Biasanya dipakai ketika mencari titik
mau mana yang dilewati. Jadi, misalnya ini A, ini D gitu kan. Mau ke D paling dekat lewat yang mana gitu kan? Apakah lewat C atau lewat B gitu? Atau lewat semuanya harus dilewati gitu kan? Udah dibahas belum? Traveling salesman problem. Udah ya? TSP gitu kan? Seperti itu. Dia bisa lewat manapun. Itu biasanya undirected karena kan nggak harus bisa bolak-balik gitu kan? Bisa bolak-balik. Nah, sedangkan kalau directed graph itu nggak bisa bolak-balik, cuma bisa searah aja. Gitu. Sesederhana itu. Artinya kalau ketemu di situ ya harus ke arah yang dituju. Nah, graf itu kalau di komputer, di program, kita bisa nggak memprogram graf? Bisa nggak? Pakai coding gitu kan, memprogram graf. Gimana caranya? Bisa nggak? Gimana cara gambar graf di dalam coding? What? Apa? Betul. Dibikin link list, ya kan? Dibikin link list. Nah, dibikin link list bentuknya seperti apa? Itu nanti seperti ini bentuknya. Yes. Jadi nanti di program teman-teman, di coding itu, teman-teman nggak bisa bikin gambar ini secara langsung. Gimana cara codingnya ini? Pusing kan? Ini satu berhubungan dengan dua. Kan notasinya gimana? Pseudocode aja susah gitu kan? Gimana? Kemudian solusinya adalah dengan cara membuat linked list atau seperti ini. Ini sebutannya adjacency list. Gitu kan? Jadi ini pakai array gitu kan? Pakai array. Ini berapa dimensi kira-kira arraynya? 2 dimensi, gitu kan? Berarti kan ada yang mendatar, ada yang menurun, gitu kan? Ini nanti kemudian di koordinat ini ada isinya, gitu. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, 1, 0 ini apa maksudnya? Kira-kira kalau 1 apa artinya? Apa? Betul. Kalau 1 berarti ada hubungannya atau ada garisnya, gitu kan? Kalau 0 berarti nggak terhubung, gitu ya. Nah, misalkan dari sini kita punya ada 2 dimensi itu ya. Berarti kan ini kan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus bikin array-nya gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini katakanlah ini adalah array kita, gitu kan? Oke, kita punya array. Dari sini kita bisa ngisi data, gitu kan? Oke, aku dibantu ya. Yang pertama koordinatnya apa? 1, 2. Kira-kira di mana? Di sini atau sini ya? Saya tambah di sini ya. 1, 2. Ini isinya adalah 1. Terus 1, 3. 1, 3 itu kira-kira di mana? Sini atau di sini ya? 1, 3. Isinya adalah 0. 1, 4. Isinya adalah 1. Selanjutnya apa? 1, 5. Isinya adalah 0. 1, 6. Isinya adalah 0. Lanjut. Terus apa? 2, 3. 2, 3 isinya
0. Selanjutnya apa? 24 isinya 0. Terus selanjutnya 25. 25 isinya apa? 0. 26 isinya apa itu? 1 ya. 1. Oke. Terus lanjut lagi. Jadi 3 lanjutnya adalah 4. Kenapa kok enggak 31, 32, 33 kita nggak isi? Kenapa kira-kira? Ayo, kira-kira kenapa? 31 apa diisi kenapa? Kenapa? Betul, karena 13 udah ada di sini ya. 32 apa nggak diisi? Karena di sini udah ada 23 kan, sama. Ini nanti ini tuh di mirror, jadi yang sini nggak usah diisi gitu kan. Oke, kita lanjut. Nanti lanjutnya adalah 34 apa di situ? 0. Lanjutnya apa? 35 apa? 1. Terus selanjutnya adalah 36 isinya 1. Oke, habis 4 sekarang. 4 isinya selanjutnya adalah keempat ke 5 isinya 0. 4 selanjutnya adalah 6 isinya adalah 0. Oke, lanjut 5 ke 6 berarti cuma 6 ya kan. Isinya adalah 1. Oke. Nah, ini adalah matriks dari adjacency list gitu. Yang ini kita nggak usah anggap karena sama aja kan. Nah, adjacency list ini punya matriks yang isinya seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau membuat graf, bisa mengcodingnya, mau pakai Python, mau pakai C++, itu nanti caranya adalah dengan matriks seperti ini. Kalau dibikin gambar, kita tabulasikan, kita tabelkan, tabelnya bentuknya kira-kira seperti ini. Tabel ini adalah gambaran dari graf itu, gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Nah, ini cara dia membuat adjacency list ya. Jadi dia pakai kelas, ada yang public, ada yang private. OOP udah belajar object oriented programming? Udah ya, jadi udah ngerti ya private public. Oke. Nah ini vertices tahu apa artinya? Coba vertex, coba di googling, Google Translate. Vertex artinya apa? Vertex artinya apa? Apa? Sisinya ya. Mau seberapa banyak sih yang terhubung gitu kan? Ya. Oke, jadi ini di atau dulu apa namanya? Mau berapa sih yang terhubung gitu kan? Terus habis itu ini pakai, masih ingat ini apa? Simbol apa? Pointer ya kan? Untuk pointer bikin namanya link. Terus habis itu pakai pointer lagi. Ini ada head nodes, ini kan berarti kan apa namanya? Ada apa sih ini namanya, variabel baru namanya head nodes ya kan. Ini array-nya di sini, array-nya adalah head nodes. Head nodes berarti dia adalah jumlah nodes-nya gitu. Nah, ini adalah kita punya head nodes, kita punya link, kita punya vertex gitu kan. Nah, ini nanti yang kemudian dibikin di sini. Jadi dari 1 sampai jumlah vertexnya ada n kan. Kemudian nanti
head node-nya ini dihubungkan, dibikin tuh nanti yang jadi array ini ya. Nah ini nanti akan diisi, kemudian nanti mau ada berapa vertis, misalnya ada 8, berarti nanti dia akan membuat 8 matriks isinya 8. Kemudian nanti tinggal diisi sama kalian yang mau dihubungkan yang mana sih, gitu ya. Ini cara berpikirnya seperti itu. Nah ini kalau kita hitung pakai Big O notation, ini kira-kira berapa ini? O1, ON kuadrat, O log N, atau apa kira-kira? Kira-kira apa? Ini gampang banget sebenarnya. Clue-nya adalah itu diulang apa enggak? Nah, clue-nya itu. Ini diulang apa enggak kira-kira? Ada pengulangan. Pengulangannya di mana? Di for. Oke. Cara gampangnya, ini apakah ini ON atau O1 atau ON kuadrat gitu? Kalau ada pengulangan ini, for itu pasti ON. Nah, karena kan diulangi sebanyak berapa n-nya kan? Ini kan n-nya berapa? Ini kan akan dimasukin gitu. Jadi ini anunya adalah ON. Kenapa kok bukan O log N? Ya kan kalau O log N kan berarti kan yang kemarin apa? Omega ya. Paling kecilnya O log N mungkin bisa, cuma kan Big O-nya kan yang paling atas. Ya, Big O-nya adalah N. Kok nggak N kuadrat? Kira-kira kenapa kok nggak N kuadrat? Ya betul, karena dia cuma sekali aja for-nya, nggak nested ya. Kalau di sini di dalamnya ada for lagi, nah itu kan akan menambah pangkatnya. Di dalamnya ada for-nya lagi, menambah pangkatnya. Anu ya, nangkep ya? Triknya gitu. Nah ini adalah contoh adjacency matrix. Jadi yang kita bikin ini, kalau dibikin matrix nanti jadi seperti ini. Yang 0, yang hijau maksudnya, yang hijau ini artinya ya ini kan pasti nggak ada sambungan kan, orang ke dirinya sendiri kan. Nah, yang merah sama yang biru itu cuman mirror aja. Jadi kalau bisa ngisi yang merah berarti birunya tinggal di mirror dari merahnya. Gitu. Nah, ini juga graf yang ada bobotnya. Kalau punya graf yang ada bobotnya, itu nanti cara menulisnya adalah seperti ini nanti. Gitu. Instead of ditulis cuma angka 1, ditulis bobotnya. Gitu. Misalnya 1, 2, kan 1, 2 itu kan di sini ya. Itu isinya adalah 7. Misalnya 2, 6, gitu kan? 2, 6 kira-kira di mana? 2, terus 6. 6 itu paling bawah ya kan? Paling bawah di sini. Dia isinya adalah 9. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada yang kembali lagi ke dia, gimana? Gitu kan? Ya berarti dia yang tadinya garis diagonal ini kita nolin semua, kita harus tulis di situ kan 5 ke 5 ya. Ini kan 5, ke sini 5. Nah, di sini ketemunya. Kita tulis jaraknya itu berapa? Di situ ada 6, kita tulis 6.
gitu. Nah, di sini ada yang beda dengan yang matriks tadi. Kalau kita perhatikan, ini directed atau undirected? Undirected, karena nggak ada panahnya. Kalau undirected, kita lihat di sini, yang biru tadi mirrornya yang merah. Kenapa? Karena bolak-balik nilainya sama, gitu kan? Tapi kalau directed, coba kita lihat. 1, 2 ini directed nggak? Nggak. Ini undirected. Makanya bolak-balik ditulis nilainya 7 gitu. Tapi kalau kita lihat yang directed misalnya mana? 1, 4 gitu kan. 1, 4 itu directed nggak? Directed lah ya. Angkanya 4. Nah, kita coba lihat 1, 4. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Nilainya 4 di sini kan. Tapi kalau kita lihat 1, 4 yang sana, 1, 4, 2, 3, 4. Dia kosong, dia 0. Gitu. Kenapa kok 0? Padahal di sini kan 4, gitu kan. Karena dia cuma satu arah aja, gitu. Yang ditulis cuma di salah satu sisi aja. Yang sisi satunya itu dikosongin karena nggak ada baliknya. Gitu ya. Nangkep? Di sini directed graph simple. Oke. Misal 51 ini kan nggak ada hubungannya nih. kalau misalnya 51 maksudnya misal ditambahin panah. Oh, tambahin panah 5 ke 1 gitu. Isinya ada isinya gitu. Berarti nanti directed atau undirected? Dari 5 ke 1 berarti ya. 1 ke 5 nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nanti di sini 5 1 gitu. Di sini yang ditulis ya. Jadi boleh enggak kalau Apa? kalau munculnya di birunya itu Munculnya di birunya di 15 berarti ke bawah gitu ya. Nanti berarti yang di sini. Oh, tinggal ditulis ya. Kalau misalnya arah, ini kan yang penting kan konsisten ya. Mau kalau arah tujuan misalnya 6 ke 2 ini kan ada arahnya ya. Itu kan 9 di sini ya. Kita nulis 6 ke 2-nya di sini. Berarti kalau itu 4 ke 1 juga harus di sisi yang sama, di merah juga. Gitu. Jangan 6 ke 2 ditulis di 9 terus 4 ke 1 ditulisnya di sini gitu. Nah, itu nanti jadi kebalik kita. Yang penting adalah di satu sisi kalau searah. Gitu. Kan di sini 65 ya. Ini ada yang 14 ya. Oh ini. Cuma misalnya nih di sini 5 ke 6 gitu, bukan 6 ke 5. Kalau di sini kan 6 ke 5. 6 ke 5 nulisnya kan ada di yang merah. Tapi kalau ternyata kita balik jadi 5 ke 6. Yang sini yang merah jadi kosong. Pindah kemana? Pindah ke sini. 5, 6 yang biru gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi masih simpel ya. Nah, tadi adjacency matrix itu adalah proximity. Ada yang tahu proximity itu apa? Bahasa coba nih, Google Translate lagi. Proximity itu apa?
Apa bedanya proximity sama distance? Proximity apa? 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 Kedekatan, jangkauan, ya kan? Proximity itu bisa dijangkau nggak? Gitu kan? Kalau nol berarti nggak bisa dijangkau, gitu kan? Kalau distance artinya jarak. Berapa sih jaraknya, gitu kan? Nah, bedanya apa? Ini cuma masalah simbol aja sih sebenarnya. Kalau adjacency itu kalau nggak ada hubungannya itu kita tulis sebagai 0. Kalau cos matrix, kalau nggak ada hubungannya kita tulis sebagai infinity. Cuma itu aja sih. Nah, ini tadi yang directed kita tulisnya jadi ya ini infinity. Nah, bedanya cuma itu aja. Simple, nggak jelimet. Nah, ini review ya. Jadi kita nggak usah di review ya. Ini kan udah kita diskusi tadi. Ini pre-order, level order, in order, sama post order ya. Kalau pre-order tadi gimana? Masih ingat? Pre-order apa? Dari kiri parent kanan. Kiri parent kanan. Terus kiri parent kanan gitu kan. Kiri parent terus naik dulu ya. Kanan, terus kiri parent kanan. Terus kiri parent kanan, terus kiri parent kanan gitu ya. Itu pre-order. Apa? Apa? Oh, parent. Pre-order dari parent dulu. Parent ke sini, left lagi ya, baru kanan. Terus habis itu ke kanan lagi. Terus sini lagi. Terus di sini, baru kanan, sini gitu ya. Oke, itu pre-order. Pre-order itu sama kayak depth first search ya. Dari atas, depth first search kan juga gitu. Dari atas kiri, terus nanti kanan. Sini udah naik, udah satu ke kanan. Terus sini kiri dulu, terus kanan. Terus kiri lagi, terus kanan. Depth first search sama pre-order sama. Kalau level order itu yang bread, lapisan, ya kan? Bread itu kan kalau teman-teman makan roti itu kan ada lapisan-lapisan kan? Itu dari A, B, C, D, E, F, G ya gini. Per lapisannya, gitu kan? Itu ya. In order, kalau in order yang mana tadi? In order ya. Yang baru yang ini ya, kiri parent kanan itu ya, yang in order ya. Ya, kiri parent kanan, 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 gitu kan. Itu in order. Terus post order itu kiri kanan parent gitu ya. A, B, C, terus D, E, terus turun F, G, H, I, J, K, gitu kan. Ya, itu sesuai dengan urutan itu. Nah, ini depth first search. Aku kira kalau depth first search sudah diajarin di AI ya sama siapa? Kalian? Prabowo, kelasnya Prabowo ya. Pak Fenci ada ya? Gak ada ya. Oke, depth first search itu kayak pre-order tadi dari A dulu. Nah, ini masuk stack. Kita tadi prinsip stack itu kita pakai di sini. Masuk dulu stack A, masuk habis A apa? Habis A, nah, A kemudian kita pop dulu, ya kan? A
A kita pop. Terus setelah itu apa? Ada B sama E. Nah, masih ingat stack prinsipnya? First in first out atau last in first out? Last in first out. Jadi yang kalau kayak gini kondisinya, yang keluar duluan yang mana? Yang B. Yang B keluar duluan. Jebret gitu. Nah, E keluar duluan nggak? Enggak. Kita tutup, kita stack lagi. CD gitu kan? Nah, udah kita stack lagi, yang keluar duluan yang mana? Yang C, ya kan? Yang C kita pop, terus habis itu B kita pop, ya kan? Oke, setelah itu kita pop yang E, baru kita pop. Setelah itu baru kita masukin lagi, kita stack G F, kayak gitu kan? G masuk duluan, F masuk terakhir. Kita pop lagi, yang F masuk di pop duluan, F G. Selesai. Ini kayak pre-order. Nah, ini BFS sama aja ya, kayak layer tadi. Ini BFS kita awali dengan, nah ini kalau BFS bedanya adalah dia antriannya pakai queue, bukan stack ya. Kalau queue itu artinya first in first out atau last in first out? First in first out. Nah, kayak gini. Jadi A masuk duluan, terus langsung bisa keluar, ya kan? Langsung pop. Terus BE kemudian apa yang mana yang keluar duluan? Yang E atau B? Yang B, ya kan? B keluar duluan, baru E selanjutnya. Terus dilanjut C dia masuk, E nya keluar, C nya juga. Oh, terus di stack lagi, ya kan? Dimasukin, diambilin lagi. Yang keluar duluan yang C, D, E, F, G, gitu. Gitu ya. Ya ini masih simpel sebenarnya. Jadi intinya kalau BFS tadi pakai stack, kalau BFS itu pakai queue. Nah, ini sekarang coba. Oh, ini bukan coba. Ini kalau kita punya kasus, ya, ini kita punya kasus nih. Ya. Kasusnya adalah ini punya graf. Ini kan tree bukan, tapi peta juga bukan ya. Tapi kita anggap sebagai graf. Kita punya A, B, C, D, E, F, G, H, gitu kan? Nah, kalau DFS gimana? DFS itu yang paling kiri, gitu kan? Nah, maksudnya gimana? Kan yang paling kiri yang diambil ya. Nah, cuman ini kita di mirror, ini yang paling kanan duluan yang diambil. Jadi prosesnya adalah ini A masuk duluan ya, masuk. Habis itu di pop, keluar A, gitu kan? Terus habis itu di sini masuk DB ya, DB masuk, jebret. Yang di bawah D, yang di atas B. B keluar dulu, jebret, masuk sini, ya kan? Setelah DB, C masuk, D-nya masih di sini, ya kan? C masuk blank. Terus habis itu yang diambil yang mana? Yang last. C-nya keluar duluan. Jebret gitu. Oh, yang masuk C sama E bareng grek gitu. Yang masuk ya, terus yang keluar duluan ya C, sisanya di sini masih ada E sama D. Ya. Nah, terus F-nya juga ikut masuk, jadi F, E, C masuk jegrek ya kan. Terus yang keluar duluan C, kemudian E keluar,
Setelah itu F keluar. Sisanya adalah G, gitu kan. Nah, sebelum G sama H masuk, D keluar duluan, jegrek, gitu. Ya. Terus sisanya adalah G sama H. H masuk duluan, kemudian G. Jadi di sini masih ada H sama G di atasnya. Nah, yang keluar duluan siapa? Yang G. G masuk ke sini, terus yang keluar terakhir adalah si H. H masuk ke sini. Gitu. Nangkap nggak? Nangkap? Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Berarti tangkap semua ya. Kalau kasusnya seperti ini, kita pakai stack, cara kerja seperti itu. Gitu ya. Oke, itu BFS. Kemudian ini BFS, berat. Jadi kalau berat berarti kan sesuai dengan lapisan-lapisan. Gitu. Nah, gimana kalau BFS? Nah, yang pertama adalah A dulu masuk, set, langsung di pop. Popnya kan bawah, berat, masuk sini. Terus setelah itu apa? BDG masuk, ya kan? BDG kan ini satu lapis nih ya. BDG masuk. Urutannya adalah B dulu masuk, kemudian D, kemudian G. Terus apa yang selanjutnya dilakukan? Di pop. Pop dulu B. Pop masuk sini dulu. Segrek turun antriannya. Sisanya di sini ada DG. Ini ada D, di sini ada G. Selanjutnya apa yang dilakukan? Diantriin lagi yang sisanya ini C, E, F, H masuk di atasnya. Nah tadi kan udah B udah keluar. Di sini ada apa? Di sini ada D, ya. Nah, D di pop keluar, segrek gitu. Sisanya di sini ada apa? Ada G kan di sini kan lapisan kedua. G-nya di pop, segrek. Gitu. Sisanya adalah C, E, F, H. Gitu kan? C, E, F, H. Nah, kemudian C, F, H diapain? Di pop. C-nya dulu keluar, segrek. Kemudian E, kemudian F, kemudian H. Gitu ya. Cukup jelas dengan berat versus dan Q-nya. Ya, ini sebenarnya ada priority queue tapi nggak ada ini ya, nggak ada ilustrasinya ya, agak susah juga nih nanti. Tapi intinya kalau priority queue itu ini ada beberapa fungsi. Jadi kalau antrian, nih kita bikin antrian misalnya, kita ada antrian A, B, C, D, E, F, gitu ya. Ini lagi antri sembako, gitu kan? Nah, ini kan kalau sesuai antrian harusnya gimana? Urutannya adalah First in, first out. ya A, B, C, D, E, F, gitu kan? Ini masuknya dari sini, keluarnya dari sini. Urutannya kan ya, harusnya A, B, C, D, E, F. Nah, kalau priority queue itu bisa dikeluarin duluan, jadi nggak harus nunggu depannya maju. Maksudnya gimana? Contoh, ini si C ini kita ada priority nih di C, padahal harusnya yang keluar duluan si A. Nah, kita bisa yang namanya ini remove.
remove berarti C ini kita remove duluan, kita keluarin. Nah itu priority queue kayak gitu. Ada yang baru masuk nih G, dia punya priority masuk di sebelum B. Harusnya kan G kan di belakangnya F, gitu kan? Cuman karena dia punya golden ticket, dia bisa masuk nih sebelum B. Gitu. Nah itu caranya pakai insert, gitu. Insert item. Nah, kalau tadi remove itu prosesnya adalah dia akan searching dulu mana nih yang highest priority gitu. Di sini ada prioritasnya, misalnya prioritas 2, 1, ini 3, 4, 5 gitu misalnya. Nah, dia akan mencari mana yang prioritasnya yang paling tinggi gitu kan. Prioritas 1 misalnya. Nah, mencari di prioritas 1 itu prosesnya adalah dengan membandingkan gitu ya. F prioritas tinggi enggak? Dibandingin sama E, lebih tinggi mana prioritasnya? Oh masih lebih tinggi E. Dibandingin sama D, lebih tinggi mana prioritasnya? Oh lebih tinggi D. Dibandingin C, mana lebih tinggi prioritasnya? Oh lebih tinggi C. Dibandingin dengan B, mana lebih tinggi prioritasnya? Oh masih C. Dibandingin dengan A, mana lebih tinggi prioritasnya? Oh masih C. Nanti yang paling tinggi prioritasnya adalah si C. Nanti dia akan bisa dikeluarin duluan gitu. Nah, ketika mencari ini itu ada proses looping ya. Ingat kita kalau tadi ada proses looping, big O notation-nya kira-kira apa? Kalau ada proses looping, notasinya apa? ON gitu. Jadi ketika kita mau mencari remove atau insert, itu kita akan mencari prioritas dulu gitu. Nah, jadi kalau ini priority queue itu nanti bisa ON. Kalau mencari dia ON. Jadi ini ada dua ya. Ada list yang sudah ada urutannya, ya kan? Ada urutannya yang bawah sorry. Ada list yang belum terurut. Belum terurut itu gimana maksudnya? Terurut itu maksudnya ini. Ini kan prioritas 2 nih di depan. Terus prioritas 1 di tengah. Terus 3, 4, 5. Ini udah terurut atau belum? Ini 2, 1, 3, 4, 5. Belum terurut kan? Ini belum terurut. Harusnya kan C dulu yang di depan, baru A, B, terus D, E, F gitu kan. Nah itu namanya unsorted list. Kalau misalnya sorted list berarti prioritas 1 dari di depan, C-nya dari depan. Nah kasus yang seperti ini unsorted list, ketika insert itu kompleksitasnya adalah O1. Kenapa kok O1? Karena unsorted list tinggal masukin aja, nggak harus mengurutkan dulu. Misalnya gini prioritasnya 3 gitu kan. Di unsorted list kita masukin aja di sini G3 gitu. Tapi kalau misalnya mau di sorted list, di sini sudah terurut gitu ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, G ini kan 3. Berarti kita harus masukkan di sebanding dengan C, di belakang atau di depannya C gitu. Nah ini kan harus kita menggeser, F-nya dimundurin, E-nya dimundurin, D-nya dimundurin, C-nya dimundurin, baru masukin G gitu. Belum lagi kalau misalnya ternyata G-nya itu prioritas 1 gitu kan, berarti kan harus
depan sendiri. Nah, itu semua harus digeser, ya kan? Baru dimasukin. Gitu. Itulah kenapa insertnya O N, karena yang paling buruk adalah menggeser semua array-nya. Gitu. Itu ya. Ini kalau remove sama remove ya, di dua itu kira-kira kebalikannya. Kalau udah sorted list ya tinggal remove aja. Kalau unsorted list ya tinggal remove aja. Ini perlu geser juga, ya kan? Perlu geser. Get min key juga sama. Jadi prinsipnya kayak gitu. Kalau yang priority queue intinya adalah dia ada tulisan ini prioritas keberapa gitu. Dan bisa unsorted dan sorted. Nah ini kalau dibandingin sama kita kemarin udah sempat bahas selection sort belum? Belum ya? Oke. Tapi intinya ini adalah perbandingan antara selection sort sama insertion sort. Ya kan? Jadi kan kalau di priority queue itu kan harus di sorting dulu ya. Kalau mau kan dari unsorted terus disorted gitu kan, supaya dia bisa keluarnya sesuai prioritas. Nah, kalau sort itu kan perlu disorting ya. Nah, sortingnya itu bisa ini pakai selection sort atau insertion sort. Nah, big O notation-nya nanti memenuhi seperti ini. Kalau selection sort berarti kalau tambah baru berarti ON. Kalau insertion sort kalau nambah baru berarti N square. Kebalikannya, kalau menghilangkan atau menghapus di selection sort itu N square, kalau di insertion sort itu ON. Ini cuma beda di situ aja. Oke. Kira-kira itu ini nanti sebenarnya tinggal ini ya, tinggal heap. Nanti heap kita lanjut di sesi 2 aja ya. Saat ini kita istirahat dulu aja. Oke, mungkin untuk yang tadi ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan nanti di sesi 2 sekalian ya. Absen ya.